warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian ketiga. Ini khusus untuk kelas 9 ya. Yuk kita langsung saja. Nah, welcome to Civic Education Class. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kali ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi mulai dari demokrasi yang pertama itu pakainya apa sampai ke selanjutnya. Yuk kita lihat. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1959 kita Indonesia itu memakai namanya demokrasi parlementer. Apa sih demokrasi parlementer itu? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu pada tahun 1959 sampai 1966 kita menggunakan demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya pada tahun 1966 sampai 1998 kita memakai namanya demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi ini berdasarkan atas Pancasila. Dan yang terakhir yang sampai sekarang nih kita lakukan yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, ada 4 tahapan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama ada yang namanya demokrasi parlementer. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi itu harus dilaksanakan dengan demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Nah, keluarnya surat pemerintah tanggal 4 November 1945 berubah jadi demokrasi parlementer. Jadi tadinya itu kabinetnya kabinet presidensial, nah berubah nih, jadi demokrasinya itu jadi demokrasi parlementer, gitu. Nah, selanjutnya perjalanan dari undang-undang. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949. Nah, ini demokrasi parlementer ini sistemnya demokrasi liberal. Nah, yaitu pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Jadi dalam artian Perdana Menteri itu jadi kepala negaranya. Nah, Presiden itu jadi lambang aja, gitu. Dan yang kedua ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Apa sih isinya? Demokrasi ini, demokrasi parlementer, tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Ya jelas, karena kita tuh cocoknya sama demokrasi Pancasila, betul? Nah, karena apa? Karena demokrasi Pancasila itu berasal dari jati diri bangsa Indonesia, bukan dari bangsa lain. Betul kah? Betul dong. Nah, akibatnya terjadi silih bergantinya kabinet pembangunan tidak lancar, serta partai yang hanya mementingkan ke partai dan golongan saja. Nah, ini sangat merugikan masyarakat ya. Mulai dari kabinetnya
terus berganti, pembangunannya nggak lancar, terus malah biasanya ini kalau kayak gini terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu mementingkan kepentingan partai dan golongan saja. Masyarakatnya apa dong? Masyarakatnya malah dirugikan, betul? Nah, selanjutnya ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama itu ada pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang ketiga, ini membentuk Majelis Musyawarah Rakyat Sementara atau MPRS. Dan yang terakhir, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, selanjutnya ini merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kalian lihat ya. Nah, selanjutnya kita akan next slide. Ini adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, di dalam demokrasi terpimpin ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, ini di dalam demokrasi terpimpin ini, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawahnya MPR. Nah, padahal demokrasi terpimpin itu harusnya berdasarkan dengan sila keempat Pancasila. Apa yo? Ada yang tahu nggak? Sila keempat ini apa? Pasti harus tahu loh ya. Pancasila sudah hafal kan? Nah, selanjutnya. Nah, Presiden menafsirkan terpimpin yaitu terletak pada di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan banyak terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, puncaknya itu ada di perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang sering kita sebut dengan G30 SPKI, yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa G30 SPKI ini, rakyat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang kita sebut dengan Tritura. Nah, yang pertama ini, rakyat ini ingin membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan menurunkan harga dan memperbaiki sistem ekonomi di Indonesia. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin ini, yang pertama yaitu Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR GR. Selanjutnya, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden. Nah, selanjutnya, pengangkatan Presiden seumur hidup. Nah, ini sangat mengecewakan sekali ya. Tandanya kalau Presiden diangkat menjabat seumur hidup berarti tidak ada kesempatan untuk
masyarakat itu mencoba menjadi seorang presiden. Karena di dalam undang-undang itu sendiri terdapat bahwa semua orang warga negara Indonesia asli berhak menjadi calon presiden asalkan memenuhi syarat tentunya. Nah, selanjutnya, penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis. Dan yang terakhir, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis yang jelas-jelas bertentangan dengan Indonesia. Nah, ini bagaimana ini? Nah, itulah bentuk-bentuk penyimpangan pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Nah, sehingga ketika itu yang terjadi adalah stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan dengan baik. Sangat tidak baik tentunya. Nah, kemudian keluarlah yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soeharto, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Selanjutnya, nah ini menandai adanya pemerintahan Orde Baru. Nah, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila atau yang disebut dengan pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru tujuannya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Nah, demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Kira-kira sesuai ya? Yuk kita lihat. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini memiliki keunggulan. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini adalah gambarnya Presiden Soeharto. Biasanya nih banyak nih dijadiin meme atau jadi gambar kaos, piye kabare penak tau zamanku dan lain sebagainya. Nah, masa ini yaitu keluarlah masa jabatan presiden tidak dibatasi alias seumur hidup. Nah, ada juga penyalahan gunaan kekuasaan, bisa bentuk KKN dan lain sebagainya. Nah, juga selain itu pers dan masyarakat itu dibungkamkan alias tidak boleh berpendapat. Nah, kemudian muncullah masyarakat, mahasiswa dan lain-lain itu berdemonstrasi di gedung DPR. Dan kemudian banyak sekali yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian bergantilah dari Presiden Soeharto yang dilengsarkan, kemudian naiklah B.J. Habibie ini menjadi Presiden Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berdasarkan demokrasi ini, menyempurnakan pelaksanaan dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Legislatif itu yang membuat undang-undang antara lain MPR, DPR, DPRD, DPD. Sedangkan eksekutif itu bagian yang menjalankan undang-undang. Ada presiden, wakil presiden, dan kementerian. Sedangkan yudikatif itu mengawasi pelaksanaan undang-undang.
Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari demokrasi Pancasila, yaitu dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Transisi demokrasi sangat bergantung pada beberapa hal berikut yaitu komposisi elit politik. Demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, delegasi kedaulatan dan kekuasaan kepada para elit politik. Jadi beberapa orang aja nih yang bisa menjabat. Nah, desain institusi politik. Itu jadi para elit itu mendesain situasi pemerintahan yang memiliki pengaruh besar dan menentukan apakah orde baru menjadi stabil. Seperti itu. Dan kemudian ada kultur politik, perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Dan selanjutnya peran civil society atau masyarakat madani ini menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, sikap, kompromi, serta menghargai beberapa pandangan yang berbeda. Selanjutnya, perkembangan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah merupakan sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Sistem parlementer, sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat menteri dan parlemen pun dapat dijatuhkan oleh pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, ini yang terjadi saat ini di mana wakil-wakil rakyat ini membuat undang-undang cipta kerja yang kemudian membuat masyarakat resah, membuat masyarakat takut dan merasa masyarakat itu dirugikan dengan apa? Dengan terjadinya beberapa hal poin-poin penting dalam pasal tersebut. Nah, ini membuat para mahasiswa, masyarakat, dan sebagainya itu berdemo di berbagai titik daerah dan mengatakan mosi tidak percaya terhadap yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat ini. Nah, Perdana Menteri, Presiden, ini pada sistem parlementer ini itu jika kedua-duanya ada, itu kelebihannya adalah fleksibilitas dan tanggapannya kepada publik itu sangat bagus. Sedangkan minusnya mengarah pada pemerintahan yang kurang stabil karena ada dua yang tinggi jabatannya seperti itu. Ciri-ciri dari sistem parlementer, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintah dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja, Sultan, atau Kaisar. Nah, kepala pemerintahan itu dipilih oleh Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dari masyarakat ya. Nah, sistem semi parlementer. Ini sudah disahkannya UU RIS ya, Undang-Undang RIS, maka berdampak perubahan sistem negara yang federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Nah, dikarenakan beberapa sebab, yaitu menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi oleh presiden, menteri secara perorangan yang sudah bertanggung jawab kepada parlemen, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kabinet dibentuk oleh presiden. Nah, selanjutnya, sistem presidensial yang kita lakukan sekarang itu merupakan sistem dari negara republik. Kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisahkan dengan kekuasaan legislatif. Jadi presiden itu eksekutif, nah di mana kekuasaan ini terpisah dengan lembaga legislatif yaitu MPR, DPR. Nah, menurut Rothhaug, itu pemerintahan presidensial terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih oleh rakyat dan mengangkat jabatan-jabatan pemerintahan. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan, tidak ada status yang tumpang tindih. Selanjutnya, ciri-ciri sistem presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala
kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif, presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa untuk mengangkat dan memilihkan menteri-menteri yang dipimpin departemen non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Landasan aturan sistem pemerintahan presidensial ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga ada di pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2, 17 ayat 3, dan pasal 4, yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada sistem pemerintahan presidensial. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Menteri-menteri negara dibantu oleh presiden bertanggung jawab pada presiden. Kekuasaan tidak tak terbatas. Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau bisa melalui DM on my Instagram @tamipbi or email di utamif370@gmail.com. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa videonya untuk di-like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.